prinsip ekonomi oleh Menkyu. Nah, jadi dalam ilmu ekonomi itu terdapat prinsip dasar ekonomi. Yang pertama itu melakukan trade-off. Nah, artinya kan seseorang ketika ingin mendapatkan sesuatu pasti akan mengorbankan sesuatu yang lain. Contohnya seperti saat ini Anda sedang nonton video atau melakukan aktivitas berupa main game. Nah, itu kan Anda ada hal yang Anda korbankan seperti mengorbankan untuk sleep call misalnya, kemudian untuk mengorbankan nongkrong. Nah, itu yang dimaksud dengan trade-offs. Terus yang kedua itu adalah opportunity cost atau biaya. Artinya ketika kita ingin memperoleh sesuatu itu, kita melihat dari segi untung atau ruginya kita atau seberapa besar manfaatnya terhadap diri kita. Anda punya uang, ada dua pilihan, yaitu membayar uang kuliah atau digunakan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Teori opportunity cost itu ketika Anda memilih membayar uang kuliah, artinya kalian mengorbankan jalan-jalan ke luar negeri, seperti itu. Terus selanjutnya yang ketiga, marginal. Seseorang mengambil keputusan berdasarkan rasionalitasnya. Artinya pengambilan keputusan itu didasarkan oleh biaya marginal benefitnya lebih besar dibandingkan biaya marginal cost-nya. Contoh misal, ketika ingin membuka suatu usaha, ketika kita berpikir rasional, kita akan melihat marginal benefit yang paling besar apa, misal di usaha kopi, usaha cengkeh, usaha jual buku dan lain sebagainya. Nah, yang mana nih yang paling besar marginal benefitnya? Terus keempat itu intensif. Artinya seseorang dalam melakukan pengambilan keputusan itu dipengaruhi oleh perubahan harga. Contohnya, harga kopi saat ini lagi mengalami kenaikan. Nah, jadi banyak orang langsung membuat bisnis kopi, atau dalam sektor pertanian harga sawit meningkat, harga cabai meningkat, harga tomat meningkat. Nah, banyak petani langsung menanam komoditas tersebut. Terus selanjutnya yang kelima, perdagangan. Ketika terjadi perdagangan, artinya semua pihak akan untung. Karena kan dengan segala keterbatasan dan kelangkaan yang kita miliki, kita tidak dapat memenuhi semua. Sehingga dengan melakukan perdagangan akan membuat kita sama-sama untung. Terus selanjutnya yaitu pasar. Aktivitas ekonomi yang paling terorganisir itu di pasar. Kenapa demikian? Karena pasar itu merupakan di mana supply dan demand itu sangat mewadahi. Terus selanjutnya pemerintah. Nah, pemerintah itu untuk mengatur, menjaga kestabilan harga, mengatur kebijakan pada pasar. Mengapa demikian? Karena ketika pemerintah tidak ikut andil, maka akan terjadi market failure. Tidak ada pemerintah yang mengatur, sehingga seseorang atau perusahaan dapat meningkatkan harga lebih tinggi atau monopoli. Nah, dengan adanya pemerintah, kestabilan harga ini lebih stabil. Kemudian selanjutnya, nilai uang akan turun ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang. Mengapa demikian? Karena dengan banyaknya uang yang beredar di masyarakat akan menurunkan value atau nilai dari uang tersebut. Tingkat kesejahteraan suatu individu, seseorang, atau bahkan suatu perusahaan dan negara ditentukan oleh dari tingkat jumlah produktivitasnya. Kemudian terakhir itu adanya dilema antara trade-off antara pengangguran dan inflasi. Nah, jadi pemangku atau pengambil kebijakan ini akan dilema dari situasi tersebut. Artinya ketika pengangguran turun, inflasi akan naik. Mengapa demikian? Misal nih, pemerintah atau bank sentral mencetak uang dan kemudian menurunkan suku bunga, sehingga di kalangan masyarakat akan memiliki banyak uang. Nah, kemudian dengan banyak uang itu otomatis akan spending, mengeluarkan uang. Nah, terus kemudian perusahaan akan merespon hal tersebut dengan cara meningkatkan produksi, kemudian mempekerjakan orang sehingga pengangguran menurun. Tapi untuk menjaga profitabilitasnya, perusahaan akan menaikkan harga, maka terjadilah inflasi.